Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar teknik pendingin dan tata udara di warna-warna 86. Seperti yang sudah kita baca di judul, bagaimana cara supaya AC di rumah kita awet, maka akan saya bahas di video kali ini. Simak terus video berikut ini. Baik teman-teman, untuk awet tidaknya sebuah AC itu sebetulnya banyak indikator atau banyak sebab yang bisa kita perhatikan. Saya bagi menjadi 3, yaitu ada perencanaan, yang kedua ada pemasangan unit, dan yang ketiga tidak kalah penting yaitu perawatan. Kita kupas satu persatu dari perencanaan. Perencanaan memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pemasangan AC. Yang pertama, kapasitas AC harus sesuai dengan ruangan yang akan dipasang. Jangan sampai kapasitas AC itu melebihi ruangan yang dibutuhkan atau justru kurang dari yang dibutuhkan di sebuah ruangan tersebut. Intinya, kapasitas AC jangan kurang dari yang dibutuhkan, dan kalau bisa jangan terlalu lebih dari yang dibutuhkan. Untuk menentukan kapasitas AC bisa simak di video saya di berikut ini ya. Cara menghitung kapasitas AC yang dibutuhkan menggunakan aplikasi Android. Dan berikutnya, masih dalam perencanaan, kita juga harus memperhatikan kondisi ruangan. Jangan sampai ruangan yang banyak ventilasi berlubang atau banyak ventilasi udaranya itu belum tertutup, sehingga nanti akan menyebabkan banyak debu yang masuk ke dalam ruangan dan akan tersaring di filter di indoor, sehingga kita akan lebih sering melakukan perawatan karena filternya cepat kotor. Itu disebabkan karena kondisi ruangan yang ventilasi udaranya itu masih banyak yang terbuka. Itu mengapa sebuah AC itu harus dipasang di dalam ruangan yang tertutup untuk menghindari itu sebetulnya. Tetapi nantinya 4 jam sekali, paling tidak kurang lebih, itu kita harus membuka ventilasi dengan jangka waktu yang tidak lama pastinya, untuk melakukan pertukaran udara di dalam ruangan supaya udara segar dari luar ruangan bisa bergantian dengan udara yang ada di dalam ruangan. Yang berikutnya, masih di perencanaan, kita harus merencanakan yang tadi ya, kita harus merencanakan ruangannya, otomatis kita harus tahu di mana posisi indoor dan outdoor itu dipasang. Setelah kita tahu posisi indoor dan outdoor, kita harus mengetahui juga panjang pipa maksimal dan minimal yang harus kita pasang ya. Kita tidak boleh terlalu pendek menggunakan pipa dan tidak boleh terlalu panjang menggunakan pipa. Gambarannya, minimal pipa yang kita gunakan adalah 2,5 meter dan maksimal bisa 12 meter, tergantung kapasitas AC tersebut, tergantung kondisi AC tersebut. Dan yang kedua, kita keluar dari perencanaan, mungkin ada dari teman-teman bisa menambahkan dalam proses perencanaan itu harus kita perhatikan apa supaya AC kita nanti tetap awet, bisa tulis di kolom komentar. Yang berikutnya ada di proses pemasangan ya. Proses pemasangan yang paling perlu kita perhatikan adalah pastikan sambungan-sambungan itu tidak bocor. Bagaimana cara ngecek kebocoran? Bisa lihat di video saya di proses atau cara-cara mengecek kebocoran sambungan pipa tembaga. Setelah posisi AC dipastikan tidak terjadi kebocoran di sambungan, pastikan yang paling penting di keluaran AC terbaru sekarang itu adalah kondisi unit harus divakum. Apa itu vakum dan bagaimana caranya bisa kita simak di video saya berikut ya. Baik, itu dari pemasangan. Jadi kita dalam pemasangan harus memastikan pipa tidak bocor dan harus memastikan unit itu divakum. Berikutnya masuk ke proses perawatan. Proses perawatan itu pasti
untuk namanya memastikan keawetan sebuah unit. Bukan hanya AC, bukan hanya kulkas, bukan hanya barang elektronika, sepeda motor, mobil dan sebagainya juga perlu perawatan. Tapi yang menjadi pertanyaan, perawatannya itu berapa bulan sekali, berapa hari sekali, atau berapa tahun sekali? Nah, untuk perawatan yang dianjurkan dari perusahaan itu adalah 1 bulan sekali kita harus mencuci unit filter yang ada di evaporator indoor, dan 3 bulan sekali kita harus mencuci evaporator, karena tidak menutup kemungkinan debu-debu tidak tersaring semuanya di filter, atau mungkin karena sudah penuh maka akan masuk ke evaporator, jadi nanti bisa mempengaruhi proses pendinginan yang ada di evaporator. Jadi itu teman-teman materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada tambahan dari teman-teman silakan tulis di kolom komentar supaya kita bisa belajar bareng di sini. Untuk berbagi ilmu dengan teman-teman yang lainnya, jangan lupa di like, di subscribe Werna 86. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.